Bersama Eka Nukorsiki dari kelas 11 Dalam materi yang didapat semester ini, sebagian membahas tentang keluarga. Jadi, saat ini saya akan membahas materi tentang keluarga yang telah saya dapat selama ini dan akan terangkum dalam video berikut ini. Keluarga dimulai dengan persatuan pernikahan. Pernikahan tidak berasal dari manusia, melainkan dari Allah dan merupakan rancangan Allah bagi kehidupan manusia. Yesus mengajar bahwa perceraian bukanlah bagian dari rencana Allah. Jika Allah telah mempersatukan mereka, tidak ada satupun manusia yang berhak menceraikan persatuan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sifat keluarga adalah satu dan tidak boleh ada keretakan apalagi perceraian. Berikut ini adalah sifat atau ciri hakiki perkawinan Katolik. Pertama, perkawinan Katolik bersifat monogami. Artinya, bahwa perkawinan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, tidak dapat diceraikan. Sebenarnya, ini berkaitan erat dengan sifat monogami dari perkawinan Katolik tadi. Karena, kalau perjanjiannya itu sah, hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi, tidak ada kuasa apapun yang boleh dan dapat memisahkan atau memutuskan ikatan perkawinan itu. Dalam ikatan perkawinan ini, kesepakatan suami dan istri yang telah dibaptis untuk saling memberi dan saling menerima telah dimateraikan oleh Allah sendiri. Yang ketiga, berlangsung seumur hidup. Perkawinan Katolik yang monogami dan tak terceraikan itu mengisyaratkan ikatan kebersamaan antara suami dan istri selama hidup. Batas akhir dari ikatan itu ada pada batas hidup salah satu di antara mereka. Selama masih hidup, suami istri terikat secara eksklusif dan tetap sejak diucapkannya janji perkawinan, sampai maut memisahkan mereka. Adanya persoalan apapun yang terjadi setelah pernikahan, sejauh dahulu perkawinannya adalah layak dan sah, tidak pernah dapat dijadikan alasan bahwa ikatan perkawinan menjadi longgar, rusak, ataupun batal. Menurut saya, dunia akan sangat indah jika semua orang berpikiran dengan dasar seperti itu. Jika orang-orang tak menganggap sebuah perceraian sebagai hal sepele. Bayangkan, berapa hati anak-anak yang terluka saat melihat hal-hal seperti perceraian di usia muda mereka. Sebagian orang merupakan ayah yang baik bagi anak-anak mereka, namun bukan menjamin menjadi suami yang baik bagi istri mereka. Mereka mungkin bisa saja selingkuh, dan hal seperti itu bisa saja terjadi dari pihak suami maupun dari pihak istri, atau juga mungkin dari kedua belah pihak itu sendiri. Ada juga sebagian orang yang merupakan suami dan ayah yang baik bagi keluarga mereka, namun ada beberapa kasus saat beberapa masalah datang, seperti masalah pekerjaan atau datang masalah lainnya, mereka menjadi seseorang yang temperamental, dan tidak jarang ada juga yang sampai menggunakan kekerasan pada anak-anak dan istri mereka. Sebagian mungkin bahkan sudah tidak menganggap pernikahan bukanlah suatu jalan untuk menuju kebahagiaan. Dan mungkin sebagiannya lagi berpikir mereka harus berusaha mencari sosok yang tepat agar tidak menjumpai hal serupa seperti itu. Bayangkan, banyak hati anak yang tersakiti sejak kecil. Mereka mungkin kecewa dengan hal yang disebut keluarga ataupun hal tentang pernikahan. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan hal itu. Oleh karena itu, keluarga harusnya menjadi tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anak. Merupakan kewajiban orang tua ataupun para pengasuh membimbing mereka yang lebih muda dalam membentuk keluarga dengan nasihat bijaksana yang dapat mereka terima dengan senang hati. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka dan pengurusan rumah tangga dilakukan oleh ibu. Dalam agama Katolik, gereja juga berupaya dalam membina keluarga. Contohnya, para imam mendukung panggilan suami istri melalui berbagai upaya pastoral, pewartaan sabda Allah, ibadat liturgis, dan bantuan-bantuan rohani lainnya. Tugas para imam pula, dengan kebaikan hati dan kesabaran, meneguhkan mereka di tengah kesukaran-kesukaran, serta menguatkan mereka dalam cinta kasih, supaya terbentuk keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berpengaruh baik. Sekian video penjelasan dari saya. Thanks for watching.